Permisi, boleh masuk? Polisi? Oh, boleh. Ayo, Pak. Pak, jangan, Pak. Loh, ini jualan apa kok digrebek segala? Pak. Ternyata jebret gitu di tahun 2020 akhir, itu tiba-tiba ada yang laporin aku ke polisi, sehingga tempat produksi aku tuh digrebek. Tenang bos, ini bukan bisnis ilegal kok. Itu tadi salah satu set story-nya Mbak Tami pas awal merintis bisnis The Sob Story. Orang iri ada aja, biasalah. Bahkan itu aku sampai diinterogasi di Polres Narkoba itu 8 jam. Itu ya ditanya gitu, pas waktu digrebek di tempat aku tuh dia nanya pertama kali mana narkobanya gitu. Sekarang sih udah lancar ceritanya, tapi dulu pasti dak-dikduk nggak karuan. Berbisnis itu kadang emang nggak mudah ya bos. Gimana, masih minat jadi pengusaha? Oke lah, kalau gitu cerita sedihnya sampai situ aja. Sekarang waktunya spill bisnis sabun viral yang berhasil menyehatkan ratusan kulit orang Indonesia. Jadi aku tuh dulu bikin karena anakku punya kulit sensitif. Jadi dia setiap minggu tuh harus ke SPKK, harus ke dokter kulit, dan dia tuh ketergantungan salep. Karena kan dia harus selalu lembab kulitnya dan lain-lain. Terus aku berpikir gimana ya supaya aku bisa menciptakan produk untuk dia, supaya dia gak ketergantungan salep dan lain-lain. Iya, banyak sekali orang yang kulitnya bermasalah karena gen atau karena memakai produk yang tidak cocok. Mbak Tami di bawah bendera The Sob Story menjawab kebutuhan pasar dengan memproduksi sabun organik. Ada yang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kalau Mbak Tami melipirnya ke UK untuk cari ilmu yang paten. Bagaimana sih cara membuat sabun, cara membuat shampoo, dan lain-lain, sehingga akhirnya aku mendalami bisnis The Sob Story ini. Dia semacam kayak D3 ya, jadi belum ada gelarnya, tapi dia ada nanti sertifikat. Sertifikatnya itu diakui. Bikin sabun nggak bisa sembarangan, pakai bahan yang benar aja. Kalau pemakaian nggak sesuai keluhan bisa bermasalah ke kulit. Itulah kenapa Mbak Tami selalu menyarankan customer untuk konsultasi dahulu sebelum order. Stretch marks. Ya, stretch marks bisa karena hamil, bisa karena genetik atau obesitas. Kemudian ada juga korengan. Ya, ada juga eksim, psoriasis, dermatitis, alergi. Gimana nggak hype kalau kebutuhan satu persatu customer diperhatiin banget kayak gini. Tapi viral itu bisa jadi berkah, bisa juga jadi bencana loh. Banyak yang iri, banyak juga yang dengki. Yang hujat nggak kalah banyak. Daripada ragu, nih Mbak Tami akan tunjukkan langsung ke kalian cara bikin sabun sesuai keluhan kulit. Nah Kak, untuk jenis kulit Nadia yang sudah Nadia jelaskan sama Kakak, itu bahannya apa aja sih Kak? Nah, kalau untuk Mbak Nadia, aku saranin nih pakai yang olive oil nih Mbak. Olive oil ini untuk apa tuh? Nah, olive oil ini dia bagus banget untuk kulit kering, kulit dehidrasi. Bahannya premium banget tapi harganya nggak setinggi langit. Dalam pembuatan sabun, soal takaran nggak boleh meleset 1 gram pun. Step by stepnya juga harus diperhatikan. Dan saat proses pembuatan, perlengkapan juga wajib dipakai bos, seperti sarung tangan dan masker. Untuk pewanginya nih kita pakai dia essential oil. Ya, jadi essential oil ini diambil dari proses distilasi tumbuhan lemon. Jadi ini lokal punya nih guys. Pemakaian bahan lokal ini juga berkaitan dengan misi The Sob Story ya bos. Aku mau ngangkat tumbuhan asli Indonesia. Ya makanya di sini aku ada salah satu sabun yang dari Binahong. Ya, jadi Binahong ini herbal asli Indonesia. Gitu, bahkan untuk kopi aku pakai Arabica Coffee yang diambil dari petani Indonesia juga. Kefir kambing juga diambil dari peternak di Indonesia gitu. Jadi aku tuh pengen menggabungkan gitu ya, pengen menggabungkan lokal ya, produk-produk apa sih, bahan-bahan lokal yang bagus ditambah sama bahan-bahan dari internasional yang memang sudah terbukti ya, seperti olive oil, oat dan lain-lain. Itu kita campur, hasilnya amazing banget.
Tak kerasa udah selesai bikin sabunnya bos. Gampang juga ya kelihatannya, aslinya sih puyeng. Ini belum bisa dipakai langsung ya bos. Nah, jadi kalau proses sabun ini dia membeku itu di sekitar 2-3 hari. Tapi habis mereka mengeras, mereka harus semedi dulu. Sabun ini butuh waktu 2 minggu untuk siap dijual dan dipakai. Tapi tenang, kita tetap bisa tahu cara potongnya dari sabun yang udah disiapkan 2 minggu lalu. Nah, kameramen tuh ambilin sabunnya ya. Estetik banget gak sih cara potongnya? Emang cocok buat konten sosmed nih. Dari tadi belum ngomongin omset nih bos. Kak, aku mau tahu dong, ini tuh sehari bisa laku berapa sih sabun ini? Nah, jadi itu untuk kami di Shopstory sekarang itu kita tuh lebih tinggi demand dibanding supply-nya. Wow. Iya, jadi harus pre-order kalau mau pesen. Oh, dulu nih, teman-teman. bosku. Nah, itu kira-kira untungnya atau cuannya dapat berapa? Kalau dalam 1 hari kita bisa kirim 2.000 sabun. Katakanlah harga jual 45 sampai 70 ribu, sehari kirim 2.000 sabun. Omset per bulan 2 miliar? Wah, bisa jadi ya. Ini nggak main-main loh bos, brand gede banget. Tapi ada info menarik nih bos soal marketingnya. Kalau fun fact ya, di Shopstory hampir nggak pernah endorse, hampir nggak pernah iklan, dan nggak punya tim marketing. Ya, jadi semua grow organically. Komit sampai sekarang tidak membuka distributor dan reseller supaya nggak ada yang bisa malsuin produk aku gitu. Jadi aku nggak buka channel penjualan apapun selain di pusat, karena aku tahu kalau sesuatu ini dipalsukan pasti bahaya banget. Karyawannya diwajibkan bisa mengerjakan semua job desk dari konsultasi sampai live sosial media seperti ini. Kalau ada yang kirim testimoni positif, happy-nya itu bikin melayang kayak digombalin pacar. Bahkan ada yang bilang ke aku, "Mbak, makasih ya, dulu aku kalau gatel selalu minum obat sehingga ginjal aku rusak. Setelah ketemu sabun Mbak, aku nggak pernah minum obat lagi." Gitu. Jadi itu salah satu hal yang bikin terharu banget gitu. Bagi Mbak Tami, bisnis nggak cuma soal uang, harus punya mimpi yang lebih besar biar nggak gampang mundur ketika ada halang melintang. Mimpi aku tuh semua orang berhak punya kulit sehat. Jadi aku nggak akan berhenti sampai semua merasakan gitu ya, bisa loh kamu tuh pakai sabun yang menyehatkan kulit kamu. Bukan cuma sabunnya yang mantap, cara Mbak Tami menjalankan bisnis serta prinsip yang ia terapkan juga mantap bin kece. Nah, gimana? Udah mau mulai bisnismu bosku? Karena yang penting adalah cuan bos!